pemanfaatan ya spektra UV-Vis untuk kepentingan elucidasi struktur. Saya nggak tahu ini PPT-nya kok bermasalah. Saya tampilkan yang PDF ya. Baik, untuk kemarin sudah kita sampaikan ya, apa itu elucidasi struktur. Jadi suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengetahui atau mengidentifikasi suatu senyawa untuk kepentingan identifikasi senyawa-senyawa yang baru atau untuk mengetahui identitas suatu senyawa. Nah, dalam proses elucidasi tersebut digunakan beberapa data spektra, salah satunya adalah spektroskopi UV-Vis. Nah, di sini kita nanti sampaikan beberapa prinsip dari spektroskopi UV-Vis. Oke, untuk yang jadi ini kemarin sudah kita sampaikan ya pengertian dari elucidasi struktur, itu suatu proses untuk menentukan struktur kimia dari suatu digunakan untuk mengidentifikasi, untuk mengkonfirmasi. Jadi untuk mengidentifikasi misalnya terkait dengan senyawa yang baru, misalnya aktivitas isolasi baru dari berbagai sumber, misalnya dari alam atau dari proses sintesis. Kalau mengkonfirmasi, misalnya kita mengkonfirmasi apakah senyawa tersebut merupakan senyawa yang dimaksud, ya. Misalnya di industri itu untuk raw materialnya, misalnya, maka memang material tersebut sesuai dengan dimaksud. Kemudian umumnya untuk elucidasi struktur itu dilakukan pada saat chemical research atau product development. Karena kalau product development atau chemical research itu kan banyak melibatkan senyawa atau produk yang belum kita ketahui. Sintesis hasil akhir apa kita belum mengetahui. Dan juga demikian untuk produk. Untuk aktivitas yang mungkin digunakan, tetapi lebih simpel ya. Saya tadi yang raw material, identifikasi senyawa yang dimaksud seperti itu, kita bisa menggunakan hanya misalnya dengan air saja, UV saja, itu lebih simpel. Untuk aktivitas yang mungkin yang itu terkait pada aktivitas penelitian atau mungkin pengembangan. Nah, kemudian ini adalah data-data yang digunakan, ada UV, IR, NMR, kemudian ada elemen ya, English elemen. Mungkin kembali atau mengulang materi di saat 2 dulu ya. Jadi spektroskopi itu ada beberapa jenis seperti itu, dan yang membedakan adalah bagaimana jenis interaksinya ya antara radiasi elektromagnetik dan materi. Nah, itu bisa dibedakan, ada yang spektroskopi kelompok molekular, ada yang spektroskopi atomik. Untuk yang elucidasi struktur ini lebih banyak berada pada spektroskopi molekul ya. Jadi interaksi
radiasi elektromagnetik dengan senyawa dalam bentuk molekul. Dan ini bisa dibagi berdasarkan juga jenis ya panjang gelombangnya. Sesuai namanya ya, kalau UV tentu pada panjang gelombang UV atau visible. Untuk IR itu pada panjang gelombang IR, kalau NMR pada gelombang yang lebih panjang ya, gelombang radio. Sementara untuk spektroskopi atomik, ini misalnya RAS, ya informasi yang diperoleh untuk spektroskopi atomik lebih pada elemen ya, jadi atom, logam misalnya. Sementara untuk spektroskopi molekul, maka yang diperoleh informasinya subur ya. Jadi memang kenapa untuk LSD struktur banyak spektroskopi molekul karena informasi yang diperoleh akan lebih banyak. Jadi misalnya untuk UV-vis ya, itu saya ingat UV-vis kita bisa mengidentifikasi ada tidaknya misalnya gugus kromofor dari pada molekul tersebut. Untuk IR tidaknya gugus fungsional tertentu. Dengan demikian informasi tersebut akan memberikan lebih banyak ya ketimbang misalnya spektroskopi atomik ya. Suatu elemen. Nah ini ya rentang spektra ya. Jadi radiasi elektromagnetik pada rentang mana itu menentukan jenis spektroskopinya. Ya. Misalnya kalau UV ya berarti di rentang UV, kemudian di rentang visible, kemudian semakin ke kanan ini IR, kemudian radio. Sementara kalau yang panjang pakai energi yang tidak digunakan untuk elusidasi struktur. Nah, ini adalah bagaimana bentuk interaksi antara radioelektronik dengan materi. Jadi tentu kita pandang radiasi elektromagnetik sebagai bentuk energi ya. Sehingga kita ketika mengenai suatu materi, maka di sana akan terjadi interaksi. Dan kita sebenarnya materi itu di sana ada ya molekul gitu ya, ada atom yang sebenarnya sifatnya dinamis ya. Misalnya atom satu dengan yang lain ada apa namanya gerakan yang itu bisa di sana bisa menyerap energi. Nah di sini ada beberapa apa namanya kemungkinan yang ketika terjadi interaksi ya, jadi misalnya terjadinya perubahan rotasi ya. Rotasi molekul pada berbagai sumber. Jadi molekul-molekul sifatnya dinamis bisa jadi rotasi. Nanti ada energi. Kalau kena energi kemudian terjadi rotasi, di mana energi rotasi tentu akan naik ke energi rotasi yang lebih tinggi karena adanya tambahan energi. Kemudian disebut sebagai transisi rotasi. Kemudian kalau vibrasi, atom-atom itu bervibrasi seperti itu. Kalau terjadi radiasi dan bisa terjadi tingkat energi vibrasi ke tingkat energi vibrasi. Jadi kita bayangkan atom itu apa namanya memiliki ketika mengelilingi itu ya ada beberapa tingkat energi yang mungkin dan itu disebut sebagai
vibrasi. Bisa naik bisa turun. Kalau dengan adanya energi bisa naik ke energi vibrasi lebih tinggi dan itu sebagai transisi vibrasi. Kemudian kalau tingkat energi yang lebih tinggi ya tidak, kalau vibrasi itu pada satu uh, tingkat energi. Untuk energi yang lebih tinggi yaitu transisi elektronik ya. Jadi elektronnya nanti bisa naik ke tingkat energi. Ini disebut transisi elektronik dan inilah yang besar dari spektroskopi UV vis. Nah ini perbedaannya kalau apa namanya rotasi ya. Jadi ada sumbu X, sumbu Y, dia bisa bergerak kiri kanan. Kemudian kalau vibrasi tadi ini wilayah IR ya, wilayah IR. Jadi Anda bayangkan di sini antara atom satu dengan atom yang lain pada molekul sebenarnya tidak rigid itu ya, mereka bisa vibrasi, agak mendekat, agak menjauh seperti itu. Dan vibrasinya juga berbeda ya. Jadi misalnya ada yang paling atas itu menekuk gitu ya, menekuk ke atas ke bawah, yang tengah itu saling menjauh, yang paling bawah itu saling menjauh tetapi asimetris, ini dari kanan tidak sama. Nah ini nanti yang akan masuk ke dalam spektroskopi infrared. Jadi infrared bisa menyebabkan terjadinya perubahan vibrasi. Kemudian berikutnya yang elektronik yaitu kenaikan pada elektron pada tingkat energi yang lebih tinggi karena adanya tadi interaksi dengan radiasi elektromagnetik. Ini yang nanti menjadi wilayah spektroskopi UV vis. Dan kalau kita lihat dari tingkat energinya itu semakin ke kanan semakin besar. Ya. Untuk terjadi perubahan rotasi, orientasi rotasi, transisi rotasi, itu diperlukan energi yang relatif kecil. Kemudian vibrasi lebih besar lagi, paling besar adalah yang transisi elektron. Nah ini gambarannya bagaimana tadi terjadi transisi dengan energi ya. Jadi misalnya elektromagnetik dalam foton, ketika dia mengenai suatu materi dalam elektron, elektron tersebut bisa menyerap energi sehingga dia bisa mengalami eksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kemudian ketika turun lagi ke posisi semula, maka energi tadi akan dalam bentuk foton juga. Dan ini yang menjadi dasar dari spektroskopi. Foton di sini pada wilayah atau visible. Nah, di sini ada pada tingkat itu 200 sampai 400 nanometer, visible lebih panjang lagi 400 atau 700. Di atas itu gambaran kalau diagram untuk apa namanya suatu atom, kalau digambarkan pada diagram energi yang kanan pojok kanan itu ya, gambarkan elektron bisa mengalami eksitasi dari level energi mula-mula ground state ke tingkat energi tereksitasi. Nah ini adalah kemungkinan-kemungkinan ya, tergantung seberapa besar energi yang diterima. Dan Anda lihat bahwa transisinya itu tidak sembarang gitu ya, tetapi
hanya terjadi pada tingkat energi tertentu. Jadi misalnya pada eh, dari P, misalnya dari N ke P star misalnya, dari P ke P star, dari N ke sigma star, dari sigma ke sigma star. Jadi tertentu eh, eh, tingkat energinya. Digambarkan ini yang semakin ke atas itu semakin tinggi ya. Jadi sigma star itu paling tinggi energinya. Kemudian kalau P star itu ikatan P itu di bawahnya. Sebaliknya kalau dalam kondisi sebagai ikatan ya, elektron ikatan, maka level energinya akan rendah ya. Di sini apa namanya, elektron bonding ya, ikatan, yang untuk ikatan itu bisa sigma, bisa pi ya. Jadi Anda lihat nanti apa itu ikatan sigma, ikatan pi, masing-masing apa namanya, itu berbeda ya karakteristiknya, karena isinya juga berbeda. Eh, dan itu nanti bagaimana eh, transisi elektronik yang terjadi. Nah ini ya transisinya dari N ke P star, dari N ke sigma star, dari P ke P star ya. Jadi ini yang umum teramati. Tidak semua kemungkinan banyak terjadi, hanya beberapa yang banyak teramati ya. Dari non bonding ke P star, dari non bonding ke sigma star, atau dari eh, apa namanya, P ke P star. Nah, kenapa itu penting? Karena ini itu nanti akan menjadi apa namanya, identitas ya suatu. Jadi kalau kita bekerja dengan spektroskopi itu mungkin eh, yang banyak dimanfaatkan adalah kepentingan kuantitatifnya ya, berapa kadar status nyawa. Tapi sebenarnya kita bisa mengidentifikasi karakteristik dari senyawa menggunakan spektra hibridis. Jadi misalnya ini, lambda max dari suatu senyawa itu tergantung dari transisi elektronik yang terjadi. Untuk air misalnya dari non bonding ke sigma star, lambda max-nya itu 197 nanometer. Jadi masing-masing senyawa itu memiliki lambda max. Jadi ketika kita mengamati suatu senyawa yang di bawah sinar di atas mikroskop, itu kan eh, akan membentuk suatu spektra ya. Spektranya itu di sana ada apa namanya, lambda maksimal. Itu menunjukkan bahwa pada lambda max tersebut itu terjadi interaksi yang dominan. Karena itu juga bisa mengidentifikasikan suatu senyawa, gitu, struktur senyawa. Kemudian ada beberapa senyawa juga yang lambda max-nya juga bisa lebih dari satu. Apa namanya?
puncak ya, puncak serapannya bisa terlihat. Tapi tentu nanti ada yang paling tinggi. Jadi misalnya bentuknya seperti dua puncak gitu ya, yang di sana dalam danau Sentarung. Itu juga terkait dengan bagaimana strukturnya. Jadi kalau di dalam analisis kuantitatif mungkin kita hanya tertarik ya. Ketika menganalisis bensen misalnya, berapa panjang gelombang yang kita gunakan, sampai panjang gelombang maksimum yang kita situ ya. Jadi Anda harus ingat ya bahwa dalam analisis kuanti itu kita harus melakukan analisis menggunakan panjang gelombang maksimum, lambda maksimum. Itu alasannya kenapa itu? Kenapa kita kalau melakukan analisis kuantitatif kita menggunakan lambda max. Mbak Safna ada enggak? Mbak Safna? Ada, Pak. Ya, kenapa Mbak kalau kita melakukan analisis dengan spektroskopi UV vis kita menggunakan panjang gelombang maksimum? Kenapa bukan panjang gelombang yang lain? Ini angkatan ini sudah mungkin sebagian sudah mulai skripsi, sudah mulai ya? Masa belum? Proposal belum? Oh iya belum. Ya. Oh iya. Oke, tapi sudah mulai ya, sudah mulai cari-cari gitu ya. Berapa nanti? Nah, Anda kan nanti sudah mulai bekerja ya dengan beberapa instrumen, misalnya UV. Misalnya kan kenapa kalau kita menganalisis dengan UV kok harus pakai panjang gelombang maksimum? Kenapa enggak sembarang saja gitu? Manfaatnya kalau serapan maksimum? Oke, ya. Itu salah satunya ya. Baik sekali. Jadi kalau kita menggunakan panjang gelombang maksimum maka sensitivitasnya maksimum juga. Kalau kita bekerja pada kadar tinggi tidak masalah, tapi kalau kadar rendah itu sangat penting ya sensitivitas. Itu satu. Tapi ada satu lagi yang juga penting. Kenapa kita menggunakan panjang gelombang maksimum? Ada yang lain? Ini ada apa? Tadi Mbak siapa tadi saya tunjuk? Mbak, siapa tadi yang saya tunjuk? Mbak Safna. Satu lagi Mbak, alasannya Untuk Mbak, kenapa? agar mendapatkan kepekaan yang maksimal, Pak. Ya, tadi sudah itu. Satu lagi apa? Satu lagi. Meminimalkan kesalahan mungkin, Pak. Ya, menurut kesalahan benar. Tapi gimana penjelasannya? Kenapa kalau kita menggunakan panjang gelombang maksimum kita mau minimalkan kesalahan? Bentuk kurvanya mungkin Pak, nanti absorpsinya linear sehingga menghasilkan hasil yang cukup konstan jika dilakukan pengukuran. Oke, ya itu seperti itu ya kalimatnya. Tapi Anda paham ya maksudnya?
bentuk kurvanya. Jadi kalau kita kurva itu seperti ini ya, kalau kita menandakan seperti itu, jarak kanan berlalu sudah besar, baik. Kalau di kanan naik turun besar, ya. Jadi, itu maksudnya meminimalkan kesalahan ya, menggunakan puncak panjang maksimal. Nah, kalau kita bekerja selama ini itu ya, kita lebih banyak tertarik untuk kepentingan kuantitatif. Nah, dari struktur kita memanfaatkan ya spektra untuk mencoba mengidentifikasi strukturnya. Jadi misalnya dari lambda max-nya ini kita bisa mengidentifikasi oh dia memiliki serapan maksimum pada wilayah UV atau visible. Kalau visible kita sudah punya gambaran. Oh kira-kira ini senyawanya akan memiliki banyak ikatan rangkap. Perhatikan ya, ya. Sebaliknya kalau di wilayah UV maka dia tidak memiliki banyak misalnya conformance kira-kira seperti itu. Jadi itu kira-kira ide dari penggunaan spektra UV untuk seleksi dari struktur. Instrumentasi saya kira sudah ya. Single beam, double beam ya. Saya kira kalau sudah. Nah kita kalau spektrum kita itu kita hanya punya single ya. Tetapi Anda harus memahami apa perbedaan single dan double ya. Anunya seperti itu, diagramnya seperti itu. Jadi kalau single beam kita hanya bisa mengukur satu sampel saja pada waktu yang sama. Apakah itu sampel dari sampel apa namanya? Dari sampel atau dari reference atau dari standar. Jadi kita harus ganti kalau mengukur sampel kita ukur belangko kita ukur gitu. Jadi apa namanya? Tidak bisa satu waktu. Tapi kalau double beam kita bisa mengukur satu waktu. Jadi belangko dan sampel bisa kita ukur sekali waktu dan itu memberikan keuntungan ya. Itu juga bisa meminimalkan kesalahan karena kalau saya terjadi fluktuasi arus listrik misalnya ya, sehingga hasil pengukuran pertama dan kedua pada single beam bisa berubah ya. Tapi kalau double beam kan tidak, karena diukur sekali. Kalau ada gangguan, efeknya terjadi pada keduanya. Tidak. Jadi itu single dan double. Kemudian ini pergeseran ya. Kalau udah lihat ya tadi ya, cek ya. Jadi pergeseran ke kiri kanan, maka tidak akan terlalu signifikan. Itu di lereng. Nah, ini mungkin ya kemarin sudah saya tampilkan ya bagaimana spektroskopi UV vis untuk elusidasi pun bisa memberikan informasi beberapa gugus fungsional atau gugus-gugus pada senyawa tersebut. Misalnya di sini digambarkan ya beberapa senyawa yang berbeda memiliki panjang gelombang yang berbeda, kemudian bentuknya berbeda ya. Jadi ada yang beta karotin misalnya dia muncul pada wilayah visible misalnya. Vitamin misalnya pada wilayah yang UV, aseton pada UV dan seterusnya. Jadi memang
informasinya tidak sebanyak ya, tidak sebanyak R misalnya. Itu massa atau R. Biasanya juga digunakan untuk data, data. Nah, kemarin sudah kita sampaikan ya bagaimana ide kenapa terjadi pergeseran ya panjang gelombang karena adanya gugus ya. Di sini benzen misalnya tidak memiliki kromofor, tidak berwarna, tetapi dengan ada tambahan gugus nitro, jadi nitrobenzen, dia akan membentuk suatu kromofor sehingga mulai berwarna. Tambah satu gugus lagi, oxokrom, menjadi lebih tajam. Dan tentu ini akan terjadi pergeseran panjang gelombang ya, dari visible dari UV ke visible. Nah, dari sana kita apa namanya menjadi indikasi. Kalau untuk pekerjaan rutin di farmasi, kita bisa langsung memanfaatkan bentuk spektranya. Saya sampaikan kemarin itu ya, apa benar senyawa kita itu senyawa yang dimaksud, kita tinggal membandingkan saja. Kalau senyawanya sama, harusnya bentuk spektranya sama. Jadi mungkin ketika bekerja untuk kepentingan analitik, kita tidak perlu memperhatikan spektranya ya, banyak gelombangnya saja atau lambda maksudnya saja. Sebenarnya kita harus mengkonfirmasi juga sama. Nah, ini interpretasi dari spektra UV-Vis. Spektra UV-Vis dapat digunakan untuk membantu menentukan struktur molekul. Kemudian, ya ini juga menunjukkan keterbatasan ya UV-Vis. Jadi informasi yang diperoleh dari teknik yang lain, NMR, MS, IR, umumnya lebih banyak informasi yang diperoleh. Sehingga lebih berguna. Tetapi data dari UV-Vis tetap menjadi data yang bermanfaat. Bisa diabaikan. Nah, struktur molekul tadi itu tergantung ya, kan dari sifat-sifat elektron pada senyawa tersebut. Misalnya kata lengkap itu tentu perilaku elektronnya ya, dibanding dengan ikatan tunggal misalnya. Jadi kata lengkap itu ada pi, ada sigma, ada pi, apa namanya tunggal itu hanya saja perilakunya berbeda. Tadi disampaikan ya, ketika terkena energi, maka reaksinya bisa dari bonding itu ada yang. Jadi untuk UV-Vis itu tergantung dari perilaku elektron tadi. Nah ini misalnya ya, contoh interpretasi ya, spektra UV-Vis ya, dari senyawa enamin. Suatu alkena ya, alkena, enamin, suatu alkena. Jadi alkena hanya satu itu. Dia memiliki pergeseran ya, panjang gelombang maksimum dari 190 ke 230. Yaitu karena adanya pengaruh gugus N ya, yang memiliki sifat auxokrom tadi yang auxokrom. Jadi dia memperkuat sifat dari
apa namanya, eh, kata tangkap terkonjugasi bisa menyebabkan eh, pergeseran ke panjang gelombang yang lebih besar. Jadi Anda lihat di sini dengan tambahan N saja ya, itu sudah terjadi pergeseran. Dengan hanya satu perubahan satu atom ya, N. Dari alkena jadi enamina. Karena itu alkena, kemudian yang kiri enamina. Eh, perbedaannya hanya penggantian atom C jadi atom N, tetapi berubah secara signifikan dari 180 atau 190 ke 230. Nah ini bisa kita manfaatkan misalnya kita ingin misalnya sintesis gitu ya, kita mengganti satu gugus ke gugus yang lain. Kita bisa mengidentifikasi kan produk tersebut sudah terbentuk atau tidak ya. Kan hanya melihat ada tidaknya pergeseran ya. Jadi apa namanya, eh, tentu kita sulit ya melihat ke struktur atomiknya ya, karena sudah terjadi belum katanya. Tapi kita bisa manfaatkan spektrum fisik yang sudah terbentuk plus produk yang kita eh, itu bisa kita identifikasikan dari panjang gelombang. Dan kenapa bergeser ke kanan ya, ke panjang gelombang visible tadi ya sudah disampaikan bahwa N itu bersifat auxochrome, auxochrome ya, yang memperkuat sifat dari ketangkasan sehingga interaksinya dengan sinar disebut. Nah ini perbedaan kromofor dan auxochrome ya, kita tampilkan lagi ya. Kalau kromofor itu eh, umumnya eh, ikatan rangkap yang berseling gitu ya, rangkap terkonjugasi atau berseling gitu ya, atau ikatan jenuh ya. Eh, ikatan tak jenuh, bukan jenuh, tak jenuh, ikatan rangkap yang bertanggung jawab terhadap terjadinya absorpsi. Jadi saya ikatan rangkap CC, ikatan rangkap CO, karbonil ya, NO2. Sementara kalau auxochrome itu sifatnya adalah gugusnya jenuh, tetapi jika terikat pada kromofor dapat menyebabkan perubahan panjang gelombang dan intensitas absorpsi maksimum. Di sini ada OH, NH2, Cl. Nah, ini penjelasan kenapa konjugasi itu menyebabkan apa namanya pergeseran ya. Pergeseran. Di sini ikatan rangkap terkonjugasi ya. Ikatan rangkap tidak rangkap ya.
Eh, karena ikatan rangkap, di sana banyak elektron-elektron, apa namanya, elektron pi ya, sehingga ketika terjadi ada energi, maka transisinya lebih banyak dari pi ya, elektron-elektron pi, pi ke pi star, pi ke pi star. Karena di sini banyak elektron-elektron. Nah, ini ada, kalau di kimia itu ada penjelasan ya, kenapa terjadi konjugasi, itu ada HOMO, ada LUMO. Jadi, mungkin di kimia dasar sudah disampaikan ya, itu LUMO, LUMO. Jadi teori orbital molekul. Eh, di sana idenya adalah eh, terjadi ikatan itu karena adanya orbital molekul ya, di mana letak elektronnya itu ya. Di sini ada istilah HOMO, highest occupied ya, molecular orbital. Kalau HOMO itu highest occupied molecular orbital. Di sini dicontohkan misalnya ikatan yang tungkal dengan ikatan yang rangkap. Ya, ternyata ikatan yang rangkap itu justru lebih, selisih energinya lebih dekat itu ya, lebih dekat dibandingkan dengan yang tunggal. Di sini Anda lihat jaraknya ya, jaraknya lebih jauh, sementara di sini lebih dekat. Sehingga untuk transisi dari sigma ke sigma star misalnya, itu akan memerlukan energi yang lebih tinggi, 256. Sementara kalau uh, ikatan rangkap itu lebih lebih sempit ya, lebih jaraknya lebih sedikit ya, lebih kecil, sehingga energi yang diperlukan hanya 173 dibandingkan 258 173. Nah, itu kenapa kemudian panjang gelombang maksimumnya berbeda. Kalau ikatan rangkap terkonjugasi, kenapa panjang gelombangnya uh, pada panjang gelombang yang lebih besar ya, atau energinya lebih rendah. Karena ini kebutuhan energinya untuk terjadinya transisi itu lebih kecil. Sehingga kenapa kemudian molekul-molekul yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi, dia cenderung berada pada uh, wilayah visible misalnya. Karena itu energi yang diperlukan lebih kecil. Jarak antara HOMO ke LUMO eh, apa namanya, itu pendek ya. Jadi LUMO ya, lowest unoccupied ya. Jadi ini tingkat energi mana yang bisa diduduki ketika terjadi transisi elektron dari HOMO ke LUMO gitu ya. Kalau ini yang energi tertinggi yang ditempati elektron, ini energi terendah yang tidak ditempati elektron saat ini. Nah, ini kalau sebelumnya awalnya kayak gini ya, elektronnya hanya di HOMO semuanya, ada energi kemudian terjadi transisi elektron ini. Satunya di sigma, pi, satunya di pi star ya. Dari Anda bandingkan dengan ini ya. Ini juga terjadi transisi elektronik, tetapi kan jaraknya jauh ya. Kemudian energi yang diperlukan juga lebih besar. Ini terjadi pada ikatan rangkap yang jenuh, ini ikatan rangkap yang tidak jenuh. Ikatan yang jenuh, ini ikatan rangkap tidak jenuh. Jadi itu ya penjelasan aspek kimia ikatan, kenapa konjugasi itu menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang yang besar. Bisa diterangkan dengan teori ini, teori ikatan.
Nah, ini masih ya. Nah, Anda lihat ini kalau semakin besar, semakin banyak ya kata rangkap yang dan dalam posisi terkonjugasi ya, rangkap tidak. Ini semakin sempit energinya, semakin jaraknya semakin sempit, sehingga energi yang diperlukan semakin rendah, panjang gelombangnya semakin panjang. Nah, ini kenapa kemudian kalau kita perhatikan dari yang ikatan H dan H sampai kemudian ikatan ini ya, ikatan molekul yang memiliki banyak ikatan rangkap ini, panjang gelombang maksimumnya itu bergeser ke semakin ke visible. Biasanya itu. Sudah jelas ya, apa bergeser ke panjang gelombang. Jadi karena jarak antar anunya semakin pendek. Nah, ini ada kaidahnya. Jadi spektra visible itu akan muncul jika setidaknya 5 kromofor terkonjugasi. Contoh methylene blue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini malah ada 7 ya. Ini sini ada ya. Lebih dari 5 sehingga muncul warna biru methylene blue. Nah, ini jumlah ikatan rangkapnya ya. Kalau 1 lambda max-nya 1622, 217. Terus semakin banyak ikatan rangkapnya, dia akan menggeser ya lambda max-nya semakin ke arah kanan ya, semakin ke visible. N sama dengan 1 colorless ya, colorless. Kemudian mulai muncul 5 ini ya, mulai muncul warna pucat semakin banyak di atas 5, 8, 11, 15 ada mulai muncul ya warna-warna yang kuat. Nah, itu apa namanya pengaruh ya jumlah ikatan rangkap pada alkena. Campuran ya, ini sudah di tahap 2. Bagaimana mengukur campuran menggunakan spektroskopi UV ya. Jadi kita bisa mengukur memanfaatkan spektroskopi UV untuk mengukur campuran. Tapi kita harus tahu campurannya itu komposisinya apa. Sehingga kita bisa menggunakan nanti kita mengukur ya. Ini misalnya ada 2 senyawa masing-masing memiliki panjang gelombang yang berbeda. Ini senyawa X, senyawa Y. Kalau dia muncul sebagai ini sebagai satu tunggal ya, X dan ini Y. Tapi kalau dia muncul di dalam sebagai campuran, maka spektranya akan seperti ini kira-kira ya. Jadi ada efek aditif ya, lebih tinggi dari kalau satu tunggal. Jika kalau kita ukur di sini, tentu tidak bisa, pasti ada kesalahan ya. Kalau standarnya ini, kalau sampelnya ini, nah ini ada kesalahan, ada kenapa naik ke atas? Nah ini Anda lihat di sini ada tambahan ya, tambahan serapan di sini, serapan di sini kan naik ke atas. Jadi kalau langsung diukur, misalnya diukur pada lambda 1 misalnya, senyawa X, tentu akan terjadi kesalahan. Lambda 2 senyawa Y. Tetapi kita bisa menentukan dengan kita mengukur baik pada lambda 1, lambda 2 ya, dengan standarnya masing-masing, kemudian kita masukkan ke persamaan. Itu baru kita bisa mengukur ya, mengukur bentuk campuran. Nah ini ya, dengan persamaan
Anda bisa lihat lagi di KA2 nanti bersamanya. Nah ya, campuran ya, overlap, ada overlapnya. Ini yang menyebabkan jadi kalau campuran ini ekstensinya, serapannya itu yang apa namanya, paralel dengan serapannya ya, itu cenderung aditif. Jadi kalau itu yang menyebabkan terjadinya kesalahan karena ada aspek aditif. Kalau ada spektra yang overlap, itu serapannya akan aditif. Tapi panjang gelombangnya tidak. Panjang gelombangnya akan tidak bergeser ya. Dia hanya mempengaruhi serapannya. Nah ini problem untuk UV vis ya memang itu. Rata-rata apa namanya, kompleksitas senyawa ya. Dan informasi yang diberikan oleh banyak ya, senyawa yang kompleks. Misalnya kita bicara untuk senyawa organik misalnya. Dan itu teorinya ya, perbedaan single bond dan double bond. Single bond umumnya memerlukan energi eksitasi yang sangat tinggi, 185 nanometer. Sehingga pada serapan atau pada gelombang tersebut itu umumnya berkaitan dengan gugus fungsi yang memiliki energi eksitasi yang rendah. CO misalnya ya. Nah ini perbedaan sigma ya, sigma dan P ya. Jadi kalau sigma itu ikatannya terjadi pada ini ya, aksis ini ya, atom aksesnya di sini, ikatannya di sini. Kalau ikatannya di orientasinya menjauh gitu ya. Kalau ini ikatan, ini anti ikatan, sigma. Kalau Pi itu di atas atau di samping gitu ya. Jadi tidak di sini tapi di atas. Ini yang anti ikatannya. Sementara kalau non bonding tidak terkait dengan ikatan. Nah ini tadi ya, transisinya masih ya, bagaimana masing-masing senyawa itu memiliki tipe transisi yang berbeda sehingga lambda maksnya juga berbeda. Nah ini contoh kenapa ada satu senyawa memiliki dua panjang gelombang misalnya. Karena ini kemungkinan apa transisinya bisa lebih dari satu. Dari N ke sigma star, N ke P star. Sehingga ini memiliki dua panjang gelombang maksimal. Nah ini kemudian ini yang nanti bekerja dengan UV ya, Anda harus ada pengaruh pelarut yang Anda gunakan saat mengukur menggunakan spektra UV. Ini istilahnya adalah cut-off, solvent cut-off. Jadi masing-masing solvent ini memiliki UV cut-off yang berbeda. Acetonitril misalnya 190, aseton 330, dan seterusnya. Metanol 205, air 190. Ini harus Anda pahami karena dalam menggunakan spektroskopi UV ya,
eh, kita memanfaatkan spektra tadi ya, sehingga kita harus mencari spektra yang tidak overlap. Tapi kalau overlap kan udah jadi adiktif, membawa kesalahan. Sehingga kita harus mencari eh, situasi di mana terjadi overlap. Dalam hal ini overlap dengan solventnya. Jadi kalau misalnya Anda mengukur suatu senyawa pada panjang gelombang sekitar 330, Anda menggunakan aseton, larut aseton. Nah, ini tentu bermasalah ya, karena di cut off-nya di panjang gelombang tersebut 330. Sehingga Anda, tentu nanti akan mengganggu. Anda harus cari pelarutnya. Nah, kalau kita lihat relatif panjang gelombangnya itu rendah ya, sehingga kemungkinan mengganggunya itu lebih sedikit, itu misalnya astonitril 190, kemudian metanol 205. Itu adalah senyawa atau pelarut yang kemungkinan ganggunya itu lebih kecil kalau senyawa kita misalnya berada pada panjang gelombang 200-an. Itu bisa menjadi pilihan untuk pilih pelarut. Jadi seperti itu. Mbak, siapa itu yang sedang ngetik? Siapa? Mbak Rizka. Saya ada pertanyaan, Mbak. Boleh tidak kita mengukur sampel dan standar menggunakan pelarut yang beda pada spektroskopi UV vis? Boleh tidak? Hmm. Rekomendasi gimana maksudnya? Sebenarnya yang tadi yang pertama sudah itu ya. Jadi kalau kita menggunakan pelarut yang berbeda, kan situasi menghasilkan lingkungan yang berbeda ya. Kemudian masing-masing pelarut juga memiliki spektra yang berbeda. Sehingga kalau berbeda, pelarutnya berbeda satu dengan lain, itu tentu nanti pengaruh pada spektra yang kita ukur saja berbeda. Satunya overlap, satunya tidak. Kemudian menghasilkan lingkungan yang berbeda. Ya. Kita harus ingat bahwa perilaku senyawa pada lingkungan yang berbeda bisa berbeda. Senyawa A pada air dengan mulut dengan metanol, air saja, air yang pH 7 dengan pH asam, perilakunya bisa berbeda. Serapannya bisa berbeda. Sehingga kenapa ketika bekerja dengan UV vis harus menggunakan pelarut yang berbeda, pelarut yang sama, tidak boleh berbeda. Ini nanti yang ada praktikum enggak? Nanti siang ada praktikum enggak? Tidak ada. Biasanya pada mengerjakan laporan ya. Kalau siangnya praktikum nanti artinya pada mengerjakan laporan. Ya, tolong ya dulu ya. Fokus dulu ke kuliahnya ya. Nanti laporannya nanti. Nah ini ya efek pelarut ya. Masih
tadi panjang gelombangnya, masing-masing pelarut memiliki panjang gelombang yang ini contoh bagaimana suatu senyawa itu bisa berperilaku berbeda pada panjang gelombang, pada pelarut yang berbeda. Di heksan, di water itu menghasilkan bisa menghasilkan apa namanya panjang gelombang yang berbeda. Terkait dengan polaritasnya ya, polaritas. Pelarut-pelarut yang polar cenderung menggeser panjang gelombang ke arah panjang gelombang yang lebih pendek atau energi yang lebih besar dibandingkan heksan. Ya kenapa? Tadi perilaku senyawanya berbeda. Di heksan dan di air perilaku senyawanya akan Anda ingat pada pelarut-pelarut polar akan memungkinkan suatu senyawa mengalami ionisasi. Tapi kalau di heksan dia bukan senyawa yang polar, maka tidak terjadi ionisasi. Pengaruh pelarut berkaitan dengan stabilisasi atau destabilisasi pada tingkat ground state maupun excited state ya, sehingga menyebabkan perubahan gap energi atau jarak energi. Jadi itu kenapa pelarut satu dengan yang lain bisa menghasilkan berpengaruh karena itu terjadinya pengaruhnya pada perilaku ya, perilaku suatu senyawa pada pelarut yang non polar atau yang non. Ini contoh untuk yang cincin ya, cincin 1, cincin 2, cincin lebih dari 3. Jadi semakin banyak cincinnya, ini akan menggeser panjang gelombang ke arah kanan ya, paling panjang. Atau geseran merah ya, semakin ke arah merah. Nah ini masih ya, jadi hubungan antara panjang gelombang dengan bentuk molekulnya. Oke, saya kira sudah habis ya. Jadi itu ya, saya resume lagi bahwa informasi yang diberikan oleh spektra UV mungkin tidak sebanyak, tetapi itu tetap penting karena ternyata juga spektra UV bisa memberikan beberapa informasi perilaku senyawa atau struktur senyawa. Dia tadi berapa ide ya kenapa bagaimana bentuk spektra tadi berkaitan dengan struktur gitu ya, sehingga kita bisa memanfaatkan itu kepentingan identifikasi. Jadi misalnya contoh yang tadi ya, bagaimana misalnya penggantian ya, atau C menjadi N menggeser panjang. Dengan ide tersebut kita bisa memanfaatkan misalnya kalau Anda membuat suatu sintesis itu, apakah produk sintesisnya itu berhasil atau tidak, atau sudah terjadi atau tidak, dengan membandingkan panjang gelombang awal dan panjang gelombang produknya. Kalau terjadi pergeseran, ya ada indikasi bahwa senyawa awalnya sudah berubah menjadi
produk yang Anda. Jadi itu ya, mungkin ada pertanyaan, Jani? Ada? Mungkin yang di Zoom ada pertanyaan enggak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri. Sebelumnya saya ingatkan untuk presensi ya. Kemarin banyak yang izin karena ada kegiatan mereka. Kalau minggu ini saya kira sudah lebih lengkap ya. Kalau tidak untuk lupa untuk melakukan presensi. Baik, saya akhiri kuliah hari ini. Sampai jumpa kuliah minggu depan. Minggu depan kita langsung ke spektroskopi IR ya. IR terkait dengan transisi vibrasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.